dengan jelas peran dari magnesium di dalam tubuh ya. Nah, juga di sini saya sampaikan sedikit jika magnesium itu termasuk 5 top mineral yang ada di dalam tubuh. Ini bahkan magnesium ini sering dijuluki sebagai sleep mineral seperti itu ya. Dan kadarnya di dalam tubuh manusia dewasa yang sehat itu kurang lebih 25 gram gitu. Dan magnesium sendiri ini kontribusi terbesarnya adanya di tulang, kemudian ada di jaringan lunak dan di serum darah seperti itu. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya bahwa magnesium itu mempunyai peran yang sangat luas ya, mulai di dalam tubuh manusia, mulai dari kepala di sini sampai dengan ke kaki. Nah, ini tadi sudah dijelaskan secara jelas ya, rekan-rekan semua. Dan bagaimana dengan homeostatis atau keseimbangan magnesium dalam tubuh? Nah, ini keseimbangannya rekan-rekan sejawat. Jadi keseimbangan magnesium dalam tubuh itu tergantung tiga faktor yang utama, yaitu tentunya adalah absorpsinya di usus halus di sini. Kemudian yang kedua adalah penyimpanannya, baik di tulang maupun di otot, dan ekskresinya di ginjal. Tentunya rekan-rekan kalau terjadi defisiensi, tubuh akan mengkompensasinya dengan mengambil di dalam tulang dan otot. Gitu. Nah, ini penjelasan dari slide sebelumnya. Jika kita konsumsi tadi magnesium ya, di sini akan diabsorpsi di saluran cerna, kemudian akan didistribusikan ke tulang, otot ya, jaringan lunak. Tentu selanjutnya adalah di serum dan sel darah merah dan akan mengalami eksesi melalui ginjal. Rekan-rekan bisa melihat di sini jika kontribusi atau distribusi dari magnesium ini di berbagai jaringan tubuh dan jumlahnya serta konsentrasinya. Tadi Dokter Vincent sudah menjelaskan ya secara eh, jelas sekali jika kadar magnesium di dalam darah itu tidak mencerminkan kadar magnesium total di dalam tubuh. Kenapa? Karena memang distribusinya terbanyak adalah di tulang dan jaringan lunak. Nah, saat ini pemisahan kadar magnesium yang ada adalah pemisahan kadar magnesium di dalam darah ya atau di dalam serum. Nah, tentunya ini menjadi ya rekan-rekan pilihan ya. Jadi artinya bagaimana kita bisa memilih benar-benar magnesium yang memiliki efektivitas dan efikasi yang terbaik di sini. Nah, ini nanti ada beberapa pilihan magnesium yang beredar di dalam saran gitu. Nah, rekan-rekan ini sebagai informasi rekan-rekan. Jadi 50% di sini penduduk Amerika itu mengalami defisiensi atau kekurangan magnesium. Nah, sayangnya tadi defisiensi atau kekurangan magnesium itu dengan pemeriksaan tidak tercermin seperti itu. Nah, kalau begitu seperti apa kita mengetahui kalau terjadi defisiensi atau hipomagnesemia? Tentunya dari gejala-gejala yang sering muncul. Nah, mungkin ini gejalanya sudah familiar untuk rekan-rekan sejawat di sehari-hari ya seperti itu. Misalnya ada yang pertama ini insomnia, kemudian adanya kram otot atau kedutan dan gejala-gejala lainnya yang disebabkan oleh defisiensi magnesium. Nah, kita lanjut rekan-rekan karena kita tahu nih fungsinya banyak ya. Kemudian nggak mau nih terjadi defisiensi karena banyak sekali tadi fungsinya. Berarti kita lihat di sini makanan apa sih yang sumber dari magnesium di sini ya. Jadi berikut rekan-rekan adalah sumber magnesium yang kadarnya bisa dibilang eh, cukup tinggi di sini ya. Yang pertama tentunya kita peroleh dari eh, makanan hijau atau dari kacang-kacangan atau biji-bijian. Nah ini contohnya rekan-rekan dari sumber makanan magnesium yaitu bisa dari biji labu atau biji chia, biji almond atau sayuran hijau misalnya adalah magnesium dan yang lain-lain.
Nah, sayangnya rekan-rekan sejawat di sini ya, dengan proses pemanasan ini magnesium yang kita dapatkan dari makanan ini bisa hilang seperti itu. Karena kan ini beberapa gangguan yang menyebabkan terjadinya asupan magnesium itu adanya barrier. Tadi sudah disampaikan oleh dokter Pinson yaitu misalnya pada lansia ini terjadinya penurunan asupan diet atau adanya penurunan absorpsi magnesium oleh usus atau peningkatan SSI oleh magnesium ya oleh ginjal, bisa juga gangguan gastrointestinal atau teknik pertanian nih misalnya kadar soilnya, tanahnya itu magnesiumnya berkurang. Tentunya asupan dari atau tanaman yang kita makan sumber makanannya juga berkurang. Juga tadi ada pola makan ya atau obat-obat tertentu, misalnya konsumsi diuretik ya atau PPI ini karena PPI ini mungkin umum ya sekali obat-obat yang untuk mengurai asam lambung ternyata bisa menghambat absorpsi magnesium seperti itu rekan-rekan semua. Nah, lanjut di sini mengulang sedikit ya, ini AKG dari magnesium, yaitu untuk pria dewasa dan wanita dewasa sehat normal ini berkisar untuk wanita 310 sampai 320 dan prianya 400 sampai 420. Nah, rekan-rekan sejawat, berikut adalah bentuk magnesium yang umum ya pada suplemen yang beredar saat ini di pasaran seperti itu ya. Ada yang oxide maupun yang di sini nanti kita lihat yang sitrat seperti itu. Nah, dasarnya apa sih? Ini kita memilih sediaan magnesium. Tentunya kita punya dua dasar nih uh, untuk memilih sediaan magnesium. Kenapa? Karena perbedaan jenis magnesium tentunya terjadi perbedaan dalam hal yang pertama. Dasar kita memilih sediaan magnesium adalah kita lihat bioavailabilitasnya. Ya, ini seberapa mudah diserap oleh tubuh dan tentunya yang kedua adalah efek samping yang mungkin timbul rekan-rekan seperti itu. Nah, berikut adalah jurnal atau penelitian menyatakan jika bentuk magnesium yang paling banyak dipilih adalah magnesium sitrat di sini dibandingkan sediaan magnesium lainnya. Kenapa? Di sini karena magnesium sitrat itu bioavailabilitasnya ini sangat baik. Dan kemudian dari sisi efek samping ini juga kita lihat dia aman karena mendukung saluran cerna dengan menurunkan risiko terjadinya konstipasi. Nah, berikut adalah perbandingan reaksi unsur dari berbagai bentuk magnesium. Nah, karena kan tadi sudah disampaikan oleh dokter Pinson, jadi magnesium sitrat di sini adalah bioavailabilitasnya paling baik di sini, tinggi ya, dan juga tingkat kelarutannya tinggi. Nah, kita fokus tidak di kadar magnesiumnya. Kenapa? Karena yang terpenting adalah bioavailabilitas dan kelarutannya. Nah, ini coba kita hitung ya, contohnya seperti ini. Nah, ini misalnya pasien nih, pasien menggunakan magnesium oxide di sini. Kita lihat bioavailabilitasnya 4%. Untuk yang sulfat juga 4%, sedangkan yang sitrat ini paling tinggi 12%, rekan-rekan. Pasien minum yang sediaan 500 ya untuk yang magnesium oxide. Nah, ini bioavailabilitasnya yang di dalam serap oleh tubuh hanya 20% dibandingkan sitrat lebih tinggi ya 60%. Nah, jika juga ada pasien yang minum sediaan magnesium yang 200 ya di sini baik yang oxide, sulfat dan sitrat. Di sini magnesium dalam bentuk sitrat di sini lebih tinggi ya yang sampai ke dalam darah karena bioavailabilitasnya lebih tinggi. Jadi dapat kami simpulkan di sini magnesium tat memiliki kandungan magnesium elemental kelarutan dan bioavailabilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan jenis magnesium lainnya rekan-rekan sejawat. Nah, dari sisi efek samping pun, potensi efek sampingnya ini kita bisa lihat di sini. Jadi, untuk toleransi diarenya dan efek samping lain, untuk magnesium sitrat lebih aman, rekan-rekan.
Nah, ini memperkenalkan rekan-rekan sejawat semua. Jadi PT Imetco, The Innovative Medical Company. Jadi sesuai dengan komitmen kami untuk memberikan nilai yang lebih untuk hidup yang lebih, mempersembahkan produk HMG, yaitu magnesium citrat, sediaannya ada yang 100 dan 200 miligram. The most valuable magnesium di sini magnesium citrat dengan biopabilitas yang lebih baik. Kemudian juga HMG kami tersedia dengan fleksibilitas dosis yaitu yang 100 dan 200 dengan minimal efek samping. HMG kami diindikasikan untuk kasus-kasus defisiensi magnesium di berbagai kondisi.